Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Agus Santoso dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan ini, saya mempresentasikan hasil penelitian internal saya yang berjudul Pengaruh Debt to Equity Ratio dan Return on Asset terhadap Dividend Payout Ratio. Yang pertama yaitu permasalahan dan tujuan penelitian, di mana dalam penelitian saya terhadap suatu risk gap, yaitu celah penelitian yang saya peroleh, yaitu antara penelitian satu dengan penelitian yang lain. Yang mana hasil penelitian Prasetyo tahun 2017 yang menyatakan bahwa debt equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap dividend payout ratio. Lalu Perpate tahun 2012 menyatakan bahwa DER berpengaruh positif signifikan terhadap DPR. Dan Nurpadilla menyatakan bahwa DER berpengaruh negatif signifikan terhadap DPR. Berdasarkan riset gap saya yang pertama, maka tujuan penelitian saya yang pertama yaitu untuk menganalisis pengaruh debt to equity ratio terhadap dividend payout ratio pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia, yang mana perusahaan-perusahaan yang tercatat pada tahun 2015 sampai tahun 2017. Riset gap saya yang kedua yaitu hasil penelitian Prasetyo, Perpate, dan Nurpadilla yang menyatakan bahwa return on asset berpengaruh positif signifikan terhadap dividend payout ratio. Namun hari ini bertentangan dengan hasil penelitian Musyagar bahwa return on asset tidak berpengaruh signifikan terhadap dividend payout ratio. Sehingga tujuan penelitian yang kedua yaitu untuk menganalisis pengaruh return on asset terhadap dividend payout rasio. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, yaitu Hardinugroho tahun 2012, Akmal dan kawan-kawan tahun 2016, Hayati dan Norbaiti tahun 2012, dan Hendra tahun 2012 yang menyatakan bahwa debt to equity ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap dividend payout ratio. Maka berdasarkan rekonstruksi hasil penelitian terdahulu, maka dapat membangun suatu hipotesis yang pertama, yaitu yang berbunyi debt to equity ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap dividend payout ratio. Lalu berdasarkan penelitian sebelumnya, Sudana, Haryati dan Ekayanti, Mubarak, Akmal dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa return on asset berpengaruh positif signifikan terhadap dividend payout ratio. Maka bangunan hipotesis yang kedua yaitu yang berbunyi return on asset berpengaruh positif signifikan terhadap dividend payout ratio pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian saya yaitu di mana data-data yang kami akan kumpulkan atau yang telah kami kumpulkan dalam bentuk time series, sehingga karena tahun 2015 sampai 2017 yang berkesinambungan, maka saya menggunakan data panel yang mana sifat datanya adalah manifest, bukan variabel laten. Untuk menjawab hipotesis 1 dan hipotesis kedua, yaitu mencari pengaruh, maka alat analisis yang lebih relevansi yaitu regresi linear berganda dengan melihat uji signifikansi T. Jika di bawah 5% maka akan berpengaruh signifikan. Namun kalau di atas 5% maka tidak berpengaruh signifikan. Alat analisis yang saya gunakan dari regresi berganda
maka saya perlu melakukan uji asumsi klasik. Yang mana hasil data bahwa data saya yaitu berdistribusi normal karena masih di atas 5%. Lalu data saya tidak terjadi multikul karena toleransi yang saya peroleh masih di atas 0,1 dan FIF masih di bawah 10. Karena ini tim series, maka saya menggunakan uji autokorelasi yang mana nilai saya 1,170 masih di bawah nilai 2. Lalu untuk uji heterosidas saya menggunakan uji Glaser yang mana tingkat signifikansinya masih di atas 5% semuanya, baik DER maupun ROA, sehingga data-data saya benar tidak terjadi heterosidas. Melihat uji signifikansi F sebesar 1,1%, berarti model penelitian saya ini layak. Karena model saya layak, maka saya dapat menguji tingkat signifikan. Sebelumnya, kontribusi model penelitian saya sangat kecil sekali, yaitu 7,1%. Masih jauh sekali di bawah 80%. Berdasarkan hasil uji signifikansi, bahwa DER tidak berpengaruh signifikan. Namun untuk ROA, yaitu return asset, berpengaruh signifikan. Sehingga hipotesis kedua dapat diterima. Namun hipotesis yang pertama tidak dapat diterima. Ya, di mana hasil interpretasi hasil penelitian saya, berdasarkan hasil penelitian saya, yang mana debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap demand ratio, maka para investor dan manajemen perusahaan lebih memperhatikan tingkat likuiditas dalam kebijakan dividen. Jika memiliki laba, lebih diprioritaskan untuk pembayaran hutang dan juga untuk biaya operasi perusahaan dibandingkan dalam pembagian dividen. Interpretasi hasil penelitian saya yang pertama dan kedua ini bertentangan dengan teori trade-off dan juga teori pecking order. Lalu hasil penelitian yang kedua yang menyatakan bahwa return on asset berpengaruh positif signifikan terhadap dividen ratio, maka menerima teori, khususnya teori dividen yang relevan, yaitu dengan konsep the bid in the hand yang dicetuskan oleh Gordon on Butler, di mana para investor dan perusahaan lebih memperhatikan dividen dibandingkan capital gain, yang mana dividen resikonya lebih kecil dibandingkan PGL yang sifatnya fluktuatif. Berdasarkan interpretasi penelitian saya, maka saran bagi investor dan manajemen dalam kebijakan dividen yaitu yang pertama, perlunya memperhatikan likuiditas dan profitabilitas dengan mempertimbangkan kondisi hutang pada saat itu. Yang kedua, lebih terobsesi kepada dividen yang akan diterima atau dividen yang diharapkan daripada capital gain. Dalam kajian keilmuan, khusus untuk penelitian selanjutnya, karena DER sebagai rasio solvabilitas yang mana lebih inti dari ilmu hutang, maka penelitian selanjutnya mengkaji pengaruh hutang terhadap dividen melalui laba. Karena laba dengan rasio return asset yaitu berpengaruh terhadap dividen, sehingga ini jadikan variabel intervening, sehingga model penelitian yang saya tawarkan untuk penelitian selanjutnya yaitu dengan analisis PET atau analisis jalur, yang mana laba atau ROA sebagai variabel mediasi antara hutang atau DER terhadap dividen PET ratio, yang mana dengan grand teori yaitu teori struktur modal Moody Miller dengan pajak. Mungkin itu yang saya presentasikan hasil penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga hasil penelitian saya memberikan suatu keberkahan bagi keilmuan manajemen. Saya akhiri, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.